Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana strategi belajar mengajar. Sebelum saya memulai, saya akan membuka PowerPoint terlebih dahulu. Nah, strategi belajar mengajar. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Habibah dengan NIM 3150190106. Saya dari jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baiklah, di dalam strategi belajar mengajar terdapat 7 macam strategi belajar mengajar. Yang akan kita mulai terlebih dahulu adalah strategi pembelajaran aktif atau active learning. Apa itu strategi pembelajaran aktif? Saya di sini akan menjelaskan bagaimana definisi dari strategi pembelajaran aktif. Yang mana strategi pembelajaran aktif ini atau active learning adalah proses belajar di mana siswa mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar. Seperti hubungan interaktif dengan materi pelajaran, sehingga siswa tersebut terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Jadi maksudnya di sini adalah siswa lebih memahami bagaimana pelajarannya, bukan hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian di sini ada ciri-ciri. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa secara fisik, mental, emosi, intelektual, dan profesional. Yang kedua, adanya keterlibatan siswa dalam mengenal, memahami, menganalisis, berbuat, dan memutuskan. Kemudian yang ketiga, adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam menciptakan suasana belajar yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya keterlibatan siswa dalam mengajukan prakarsa, memberikan jawaban atas pertanyaan guru, dan menilai jawaban temannya. Seperti kayak mudah memecahkan masalah. Kemudian, di sini terdapat bagaimana tujuan adanya strategi pembelajaran aktif. Digunakan yang pertama untuk mengaktifkan peserta didik sejak dini. Yang kedua, untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang ketiga, untuk menguatkan daya ingat. Kemudian, ada kelebihan dari strategi pembelajaran aktif. Ketika kita menggunakan strategi pembelajaran aktif, terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penekanan pada menemukan pengetahuan. Yang ketiga, macam strategi ini sangat menyenangkan, jadi mudah sekali membawa peserta didik untuk lebih memahami pelajaran. Yang keempat, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Jadi peserta didik lebih fokus kepada pelajaran. Kemudian menggunakan berbagai macam metode-metode yang bervariasi. Yang terus ada menggunakan berbagai banyak media. Bisa media dari komputer, dari berbagai macam lah, pokoknya internet, seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Terus kekurangan. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan dalam melakukan hal. Begitu pula juga kita ketika belajar menggunakan strategi pembelajaran aktif, yaitu peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya
ketika tidak didampingi oleh gurunya. Jadi murid itu harus didampingi oleh guru ketika kita menggunakan strategi pembelajaran aktif. Kemudian ada pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak dapat fokus, jadi tidak terfokus. Terus ada strategi yang kedua, yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana definisi atau pengertian dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang mana model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok atau berkolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, keterampilan bekerja sama. Kemudian di sini ada beberapa tujuan untuk mencapai strategi pembelajaran aktif, yaitu yang pertama hasil belajar akademik, yang kedua penerimaan terhadap perbedaan individu, yang ketiga pengembangan keterampilan sosial. Kemudian seperti yang sebelumnya, di sini ada berbagai kelebihan ketika menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa, memperdalam pemahaman siswa, kemudian memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar, kemudian menyenangkan siswa, dan yang terakhir mengembangkan sikap kepemimpinan. Kemudian di sini juga terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga siswa sulit mencapai target kurikulum pelajaran tersebut. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru, tadi kan untuk siswa, kemudian ini untuk guru, sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan cooperative learning ini karena membutuhkan waktu yang lama, kemudian menuntut sifat tertentu pada siswa atau bekerja sama. Kemudian memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu karena durasi waktu yang mungkin lama tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada strategi pembelajaran konstekstual atau contextual teaching learning. Definisi dari strategi pembelajaran konstekstual adalah suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Sehingga siswa tersebut memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks ke permasalahan yang lainnya. Kemudian ada beberapa karakteristik dari strategi pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Pembelajaran yang kedua, pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Kemudian yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau biasa disebut dengan understanding knowledge, berarti pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan
untuk dipahami dan diyakini. Dan yang terakhir, karakteristiknya mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Kemudian di sini ada tujuan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, tujuannya model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar siswa itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Kemudian yang kedua, menekankan pada siswa bagaimana pengembangan minat pengalaman siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, agar pembelajaran lebih produktif dan lebih bermakna. Kemudian yang terakhir, bertujuan untuk mengajak siswa atau peserta didik pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian ada komponen dari strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual teaching learning. Di dalamnya, pengetahuan siswa dibangun secara bertahap. Dan hasilnya yang diperoleh dari tahapan yang dibangun oleh siswa tersebut diperoleh melalui konteks yang terbatas. Kemudian yang kedua ada inquiry atau menemukan sendiri. Maksudnya adalah menemukan sendiri ini bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian yang ketiga ada questioning atau bertanya. Questioning adalah merupakan strategi yang utama dalam pendekatan kontekstual. Kemudian ada komponen modeling atau pemodelan. Maksud dari pemodelan tersebut adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Kemudian di sini ada learning community atau masyarakat belajar. Dengan teknik ini, pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Kemudian ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada reflection atau refleksi. Reflection adalah cara berpikir siswa tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kemudian di sini ada kelebihan strategi pembelajaran kontekstual. Di sini siswa dapat berpikir lebih kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah. Dan di sini guru dapat lebih kreatif. Kemudian menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Terus ada pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa bukan ditentukan oleh guru. Kemudian ada pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Terus ada membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Kemudian ada terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kemudian di sini ada kekurangan. Kekurangan dari strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Jadi dia seperti kayak minder, tidak pede buat menunjukkan bagaimana kemampuannya. Yang kedua ada tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian
Yang ketiga, guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi tidak sama. Jadi ada yang habis diajarkan, ada yang mudah paham, ada juga yang tidak mudah paham. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Definisinya adalah kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran, dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian di sini dijelaskan juga bagaimana karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kreatif dan kritis. Dalam hal ini, siswa diharapkan untuk berpikir dan melakukan sesuatu dalam menemukan dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua ada mandiri. Sikap mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian ada kerja keras, perilaku seorang siswa, di mana kerja keras adalah perilaku seorang siswa yang menunjukkan upayanya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada rasa ingin tahu. Apa itu rasa ingin tahu? Di mana sikap siswa dan tindakan siswa yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar oleh siswa. Kemudian di sini ada toleransi, yaitu di mana sikap siswa bagaimana menghargai pendapat orang lain. Dalam hal ini, siswa dianjurkan agar dapat menerima pendapat dari teman kelompoknya. Kemudian di sini ada percaya diri. Percaya diri ialah siswa diharapkan mampu mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang menjadi permasalahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian di sini ada bagaimana tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah tersebut bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Belajar peranan orang dewasa secara autentik memungkinkan siswa untuk mendapatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya sendiri untuk berpikir dan menjadi pelajar yang mandiri. Kemudian di sini ada langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Dalam hal ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada mengorganisasi siswa. Untuk siswa, dalam hal ini, guru mengarahkan siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada membimbing pengalaman individu atau kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dalam pemecahan masalah. Kemudian di sini ada karakteristiknya lagi, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Dalam hal ini, guru mengajak siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai untuk dipresentasikan. Dan yang terakhir ini karakteristiknya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru dapat membantu siswa melakukan refleksi dan mengevaluasi dalam penyelidikan yang telah siswa buat dan telah dipresentasikannya, serta memberikan saran terhadap hasil siswa yang kurang sempurna. Tidak lupa dengan kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihannya adalah
tekniknya yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kemudian ada dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Terus ada pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Terus ada kekurangan. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian di sini kekurangannya adalah keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Terus kekurangannya juga tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif atau affective learning, di mana definisinya adalah strategi yang dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada kognitif siswa saja, melainkan bagaimana pembelajaran tersebut dapat juga membuat perubahan tingkah laku pada diri siswa melalui penanaman nilai yang dilakukan dengan sengaja. Terus ini beberapa tingkatan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama ada tingkat receiving. Di sini pada tingkat ini atau biasa disebut dengan tingkat attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Kemudian ada tingkat responding. Di sini siswa berpartisipasi aktif, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Terus yang ketiga ada tingkat valuing, di mana tingkat valuing ini melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Terus yang terakhir ada tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat hidup. Macam-macam dari strategi pembelajaran afektif. Yang pertama, sikap, yaitu suatu kecenderungan secara suka atau tidak suka terhadap satu objek. Kemudian di sini ada minat, yaitu pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus atau aktivitas dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Kemudian yang ketiga ada konsep diri, di mana evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki, target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Kemudian ada nilai, yaitu suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya.
Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana kesulitan strategi pembelajaran aktif. Di sini yaitu selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual siswa. Terus yang kedua, sulit melakukan atau mengontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan keberhasilan pembentukan kognisi dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran tersebut berakhir. Terus kesulitannya adalah pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Kemudian yang keenam, strategi pembelajaran kuantum atau quantum learning. Definisinya adalah suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran afektif dengan memberikan perlakuan-perlakuan pada setiap individu atau siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing agar siswa tersebut dapat meningkatkan hasil belajarnya. Terus di sini ada tujuan, yaitu yang pertama untuk menciptakan lingkungan belajar yang afektif. Kemudian yang kedua untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan dan supaya tidak membosankan. Terus yang ketiga untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Jadi tidak berlebihan. Kemudian yang keempat ada bagaimana tujuannya, yaitu untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir siswa. Kemudian yang terakhir adalah bertujuan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada asas. Sebentar ya, saya ganti dulu. Asas utama pembelajaran quantum learning adalah lebih membawa siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Jadi subjek belajarnya adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Terus di sini ada prinsipnya, yaitu prinsip utama pembelajaran kuantum ini, bawalah dunia mereka atau dunia si siswa ini ke dalam dunia kita para pengajar, dan antarkan dunia kita para pengajar ke dunia mereka. Dan prinsip yang kedua adalah dalam pembelajaran kuantum berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra atau simfoni. Kemudian yang terakhir adalah ketahuilah bahwa segalanya berbicara. Jadi harus sering berbicara. Dan di sini menjelaskan tentang langkah-langkah quantum learning. Yang pertama, tumbuhkan. Sertakan di diri mereka, pikat mereka, puaskan keinginan tahu mereka, buatlah siswa lebih tertarik atau penasaran tentang materi yang akan diajarkan oleh
oleh pendidik. Kemudian ini namai. Bahwa penamaan memuaskan hasrat alami otak atau membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai pengalaman untuk memberikan identitas dan menguatkan dan mendefinisikan. Kemudian yang ketiga ada alami. Siswa, jadi dalam pelajaran guru harus memberikan pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun siswa sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Kemudian di sini ada demonstrasikan. Tahap ini masih pada kegiatan inti. Pada tahap ini adalah memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan bahwa siswa memahami atau mengetahui. Terus di sini kita juga menjelaskan lagi bagaimana kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya, pembelajaran kuantum berpangkal pada psikolog kognitif, bukan fisika kuantum. Meskipun serba sedikit, istilah dan konsep kuantum dipakai. Kemudian yang kedua, pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis, bukan positivistis atau empiris, hewanistis, apalagi nativistis. Terus pembelajaran kuantum lebih konstruktivitis, bukan positivitis atau empiris, behavioristis. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Yang terakhir, kelebihannya adalah pembelajaran kuantum sangat menekankan pada percepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Kemudian di sini ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan pengalaman yang nyata. Dua, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Kemudian kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Pokoknya sulitlah intinya kekurangannya ya. Terus ini adalah pembelajaran terakhir atau strategi pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran saintifik atau scientific learning. Di sini dapat dijelaskan atau saya definisikan sebagai proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan dengan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan berbagai macam masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai macam teknik, kemudian menganalisa data, terus ada menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Terus di sini ada tujuan. Tujuan dari strategi pembelajaran yang terakhir. Tujuannya adalah untuk yang pertama untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi para peserta didik. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan peserta dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Terus yang ketiga, dapat terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik tersebut merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, tujuannya untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian yang keenam adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik. Yang kemudian ada prinsip dari strategi pembelajaran yang ketujuh tadi. Pembelajaran membentuk student self-concept. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengkomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Terus di sini ada prinsip bahwa
lebih meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Kemudian yang terakhir ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Terus di sini langkah-langkah dari strategi tersebut adalah dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, dan dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan. Untuk mata-mata pelajaran materi atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu dapat diaplikasikan secara prosedural. Maka, pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat non-ilmiah. Dan yang terakhir ada kelebihan. Di sini kelebihannya, siswa lebih dapat meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Kemudian pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Terus dapat menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Terus ada menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Kemudian membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. Dan kekurangannya seperti biasa, siswa akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir dan mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. Menimbulkan frustasi dan dapat menimbulkan frustasi menggunakan strategi ini. Strategi ini juga tidak efisien. Jadi karena jumlah siswa yang banyak, membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah yang lain. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama, mendapat perhatian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang belum jelas, bisa dibaca kembali PowerPoint-nya. Nanti saya bagi dengan melalui link. Untuk itu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan mengakhiri apa yang sudah saya jelaskan, karena ini dapat dibaca sendiri, dapat dipahami sendiri. Oke, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang berbelit-belit, karena saya juga baru saja belajar bagaimana caranya menjelaskan apa yang saya buat PowerPoint-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa ini?